Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadrati ashabil kiram, la hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin, wa la hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha, wa la hadrati qadadaz zaman wa awanihi wa sairi ulaillahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum, wa la hadrati sahibi az-zaman wa ala hadrati Syekh Abdul Muhti Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi, wala hadrati Syekh al-Imam al-Habib Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwarina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina marhaba wa sanna ilayna wa lidabil huquqi alayna wa li muassisi hadal musalla wa li jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 286. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Baris ke-8 dari bawah. Wastuthniya min idlaqil ilmi suwarun, dan dikecualikan dari umumnya mengetahui beberapa bentuk, beberapa gambaran, beberapa pola. Kabai'i hamamil barjaini indal ikhtilati, seperti membeli burung dara yang bagus ketika bercampur. Wa ma'in, dan membeli air lisyurbi dabbatin, untuk minuman binatang, ya, hewan. Di baris pertama nih di halaman 286, syarat barang yang dijual belikan itu harus diketahui oleh dua belah pihak, gitu ya. Barangnya itu kelihatan bahasanya, diketahui sifatnya, jenisnya, ukurannya, harganya, jelas pokoknya ya. Nah, bisa enggak membeli sesuatu tanpa diketahui ya bendanya, kira-kira begitu, tanpa diketahui ukurannya kayak apanya kayak begitu. Nah, diantaranya tadi katanya beli burung dara ya, beli burung dara yang bagus, tapi di saat burung dara itu lagi kumpul bareng-bareng gitu ya, udah beli yang mana aja dah ya yang dapat gitu. Nah, itu katanya boleh kalau begitu, yang penting burungnya kelihatan gitu. Terus beli air untuk minuman binatang, pokoknya bentuknya air gitu aja ya, nggak harus dikasih ciri-ciri yang bagaimana, mungkin embernya kali begitu ya kan, jadi makin berat airnya jadinya gitu ya. Ya, karena ini mungkin bentuknya terlalu umum kali kalau dibikin penjelasan, sehingga cukup ya beli, ya kita bilang beli air ya 1 drum gitu misalnya, 1 galon. Ya udah ambil yang mana aja dah gitu ya. Karena apalagi itu dipakai buat binatang ya, ya yang penting itu air kagak ada beracun aja ya. Maka jual beli kotoran, jual beli najis, jual beli tai kambing tuh ya, termasuk jual minuman keras tuh dianggap najis, itu jual belinya nggak sah ya, jual belinya haram jadinya.
Nah, maka hati-hati yang kayak gini. Makanya di bab jual beli ini sebenarnya sih yang kudu dagang tuh bukan orang bodoh semestinya, orang yang ngerti fikih tuh baru boleh dagang mestinya tuh. Nanti Umar ngomongnya begitu tuh ya. Di pasar ini katanya nggak boleh ada yang dagang kecuali dia adalah orang yang paham tentang fikih. Terus wal qudrati ala taslim juga bisa untuk diserah terimakan ya. Maka membeli barang yang tidak bisa diserah terimakan, nah itu katanya nggak boleh, nggak sah ya. Tapi nanti serah terima itu bentuknya apakah ya harus melalui tangan, yang gampangnya itu si penjual nyerahin kepada si pembeli. Di era sekarang banyak banget ya jual beli sesuatu tanpa bisa diserah terimakan, tapi sangat memungkinkan untuk dimiliki begitu. Kalau kita beli pulsa, beli token, beli kuota ya, itu serah terimanya gimana itu begitu ya. Pokoknya asal kita ngelihat angka di HP kita udah berubah gitu aja kan, udah kita anggap ya itu sah atau kita terima yang demikian tadi itu. Nah, maka nanti masuknya abad-abad sekarang ini nih, proses yang sedemikian ini akan menjadi semakin banyak berkembang, yang mungkin persyaratan di masa lalu belum tentu sama kondisinya dengan masa sekarang ini. Dulu jual beli barang tuh barangnya semuanya adalah barang yang sifatnya fisik, ya, enggak seperti sekarang, ya, jual token, jual pulsa, jual kuota, itu bentuknya bendanya kita lihat aja kaget ya kan. Yang kita lihat kan cuma angka doang di handphone kita, ya, pas kita terima misalnya beli kuota, ya sekian giga gitu misalnya, gigabyte. Kalau pengen kita lihat tuh kuota kita bentuknya gimana itu gitu ya, kita beli token ya buat listrik kita itu bentuknya gimana itu kan kemarin persyaratannya kan harus bisa ya diketahui, dilihat dan lain sebagainya itu. Nah, yang kayak demikian itu kalau perdagangan masa lampau bisa jadi nggak sah tuh ya, tapi sekarang ya semakin kemari maka sangat memungkinkan hal-hal yang sedemikian itu terjadi perubahan. Nah, maka nanti kalau kita belajar dalil-dalil hukum ya, itu nanti ada dalil yang muttafaq namanya ya, dalil yang disepakati semua imam, semua ahli mujtahid sepakat ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, itu namanya dalil yang muttafaq alaih. Semua menyepakati, walaupun mungkin nanti antara Qiyas dan Ijma ada posisi yang tukar posisi gitu. Ada yang bilang Ijma dulu, ada yang bilang Qiyas dulu. Tapi sepakat itu dipakai buat dalil. Nah, ada nanti dalil-dalil yang ghairu muttafaq ya, mukhtalaf namanya. Ya, ada masalihul mursalah, ada istihsan, ada istisham. Ya banyak lagi. Paling tidak ada 10 tuh dalil-dalil yang tidak disepakati keberadaannya, tapi di era modern sekarang ini harus kelihatannya menjadi dasar dan menjadi dalil untuk bisa ya disahkannya atau menjadi sumber hukum bagi aktivitas orang Islam di zaman sekarang ini. Kalau tidak ya hanya kembali kepada dasar-dasar dalil yang 4 itu aja, orang Islam udah nggak bisa berkutik dah kemana-mana gitu ya. Termasuk kalau kita beli karcis secara online ya, itu yang kita ambil apa itu kalau begitu? Pada waktu kita ngeluarin duit gitu misalnya, kita dapat apa itu? Cuma ya data-data doang tuh begitu ya kan, nggak bisa kita pegang ya. Baru nanti misalnya udah mau naik pesawat baru di print ya, itu pun ya kertas lah bahasanya mungkin seperti itu. Nah, maka
semakin ke sini dalil-dalil yang mukhtalaf itu nanti akhirnya banyak dipakai. Yang paling banyak diantaranya misalnya istihsan dan masalihul mursalah, ya. Istihsan itu ya gampangnya menganggap baik terhadap masalah, terhadap sesuatu, atau masalihul mursalah itu maslahat yang berlaku umum. Orang di zaman sekarang ini kira-kira maslahat untuk jual beli ya kuota, jual beli pulsa itu penting enggak tuh begitu? Kalau seandainya hidup tanpa handphone sekarang bisa enggak tuh orang? Ya, nah tuh. Ini kita nih belum punya nih nanti kendaraan yang bahan bakarnya bentuknya online gitu, ya kan? Bentuknya kayak token gitu, listrik, ya kan? Jangan-jangan nanti suatu saat akan ada ya kendaraan yang apabila kita beli bahan bakarnya itu dalam bentuk token gitu kan. Kan sekarang bahan motor listrik kan ada tuh ya. Tapi kan itu harus dicas ya. Nanti jangan-jangan udah nggak begitu lagi, kita nggak ada ngecas di rumah lagi dah gitu ya. Kita beli tokennya jadinya yang langsung masuk ke mobil kita atau masuk ke motor kita. Bikin dah tuh buru-buru tuh teman-teman. Kan orang belum pada tahu tuh ya kan. Kita duluan bikin, bisa nggak tuh begitu tuh ya. Jadi orang kalau mau ngecas tuh kagak harus nyari pom bensin ya kan, nyari tempat ngecas batu baterainya tuh kan ya. Kan sekarang ada tuh disiapin di berbagai tempat tuh. Nah, jadi akhirnya sekarang mestinya kita punya ya motor listrik, mobil listrik yang apabila beli tokennya langsung masuk ke mesin tadi sehingga mobil ya di mana aja kapan aja jalan terus tuh, kagak ada lagi istilah ngecas lagi dah bahasanya begitu. Itu belum kita miliki itu kan begitu kan ya, belum ada gitu. Suatu saat sangat memungkinkan itu terjadi. Wal ilmu bil mabi'i syartani fil aqidi. Dan mengetahui terhadap barang yang dijual adalah dua syarat pada orang yang berakad, la fil ma'qudi alaihi, bukan pada barang yang diakadi padanya ya. Afada dzalika Asy-Syamsur Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Ya, kalau kita mau beli handphone tuh ya, handphonenya walaupun kita udah kasih tahu mereknya Oppo, mereknya Apple segala macam gitu, itu dikatakan harus mengetahui, harus melihat nih dia barangnya begitu ya. Jangan kagak ada barangnya lalu kita bayar gitu, nggak bisa tuh, karena itu barang yang memang bentuknya harus kelihatan seperti itu. Nah, itu ada pada barang-barang yang dijual, bukan syarat pada diri orang yang melaksanakan transaksi. Wal muradu bil ilmi ma yashmalu ghalabataz zanni. Yang dimaksud dengan tahu itu bisa masuk di dalamnya ya dugaan kuat, dugaan besar begitu ya. Kita menduga bahwa barang tersebut memang udah layak begitu, nah itu udah cukup untuk dikatakan dianggap tahu gitu ya. Kalau sesama yang ngerti gitu, barang itu mungkin sekedar bisa dilihat saja, orang tuh ada yang mengerti begitu. Oh iya, ini benar barangnya gitu ya. Kalau udah sama-sama ahlinya gitu, sama-sama mengertinya. Nah, kecuali bagi orang yang mungkin belum paham terhadap barang yang dibelinya, maka perlu ada kedetilan penjelasan bagi ya mungkin si pembeli terutama. Bagi kita nih kan ada orang yang mungkin menggunakan handphone dan menggunakan laptop tuh kan sekedar bisa pakai doang tuh, kagak ngerti tuh apa yang namanya speknya apa gitu ya kan ya, kagak ngerti. Pokoknya gue mau beli nih handphone sama laptop yang begini nih modelnya gitu. Dia kagak tahu tuh. Itu kalau seandainya oleh penjual ya dikasih aja, nih Pak nih bagus nih begini-begini, lihat aja tuh begitu ya kan. Ya dah, nggak bisa tuh. Kalau orang yang membeli tidak mengerti tentang handphone dan tidak mengerti tentang laptop, nggak boleh beli yang begitu. Dia harus
paling nggak ngajak orang yang ngerti, ya. Tolong anterin saya nih, ya, saya mau beli laptop yang modelnya begini, ya kan, dan sebagainya begitu. Ayo anterin saya. Tuh harus begitu. Jangan jalan sendiri, kagak ngerti apa-apa, ya kan. Lalu beli-beli aja begitu. Nah, nanti pas dikasih sama penjualnya, ya ternyata salah. Itu di pembelian di zaman sekarang tuh, ya, waduh, mengembalikan barang yang sudah dijual itu harganya jatuh sejatuh-jatuhnya itu dibikin. Ya, saya pernah begitu soalnya, suruh istri beli handphone. Ternyata dibeli kecil banget gitu rasanya. Udah tukar lagi dah yang gedean, ya. Pas balik lagi ke handphone nih, ke tukang handphone itu yang itu juga tuh udah nggak mau dia dengan harga yang sama, padahal cuman sekedar baru sampai rumah balik lagi begitu. Udah minta langsung turun harga 1 juta, kira-kira begitu. Cuman hitungan menit, belum sampai 1 jam di Carrefour pada beli. Kan dari Carrefour ke rumah saya kan gak jauh-jauh banget tuh. Naik motor, kecuali naik mobil ada macet-macetnya kali. Enggak, naik motor. Ya. Ada, ya pokoknya di bawah 1 juta sih begitu, di bawah 1 juta. Jadi dari harga semula tuh udah nggak mau dia ditukar lagi dengan pengembalian harga yang seperti itu. Artinya nih kita salah beli gitu, mau beli yang lain gitu, harga yang tadi kita tinggal tambahin, nggak mau gitu. Segitunya tuh orang sampai sekarang, ya. Kenapa? Karena dianggap barang sudah dibeli itu dianggap dipulangin yang begitu. Kalau mau beli yang baru lagi gitu, untuk beli yang lain beli lagi begitu. Itu maunya dia begitu, ya. Nah, maka kalau kita termasuk orang yang kayak begitu tuh, yang kagak ngerti terhadap sesuatu yang kita beli gitu, maka jangan beli sendirian, ya, kudu bawa orang yang ngerti begitu. Fayadkhulu malawishtara zujajatan bithamanin kathirin yazunnuha jauharatan. Maka masuk di dalamnya jika seseorang membeli kaca dengan harga yang mahal, di mana pada waktu itu dia menduga sebagai mutiara begitu. Kan ini namanya salah sendiri nih dia begitu, ya. Ada orang bilang, nih lihat nih kaca mantep bener bagus, ya kan. Oh dari bahan ini, tahu-tahu kaca gitu, ya. Sama seperti beli batu, ya. Kan ada tuh yang imitasi tuh, batu imitasi. Kalau kita yang kagak ngerti batu, banyak, ya. Yang imitasi itu yang lebih cakep dari batu itu sendiri gitu, ya kan. Ya, dikasih harga mahal, ya tapi bukan batu, karena kagak ngerti, ya kan, udah beli aja, ya. Tahu-tahu pas sampai rumah plastik katanya, ya kan. Ada kan tuh yang kayak biru laut tuh, kelihatannya cakep banget tuh, ya kan. Pas banyak orang yang make tuh, saya nanya itu betul tuh batu begitu, ya, yang ngerti bilang enggak itu plastik katanya gitu kan, ya. Itu kalau kita lihat dari tampangnya tuh, ya kan. Dari putihnya, beningnya kelihatan cakep banget, birunya juga biru banget gitu, ya kan. Nah, itu ada orang yang bangga banget gitu pakai gituan gitu, ya kan. Ternyata itu adalah barang plastik begitu katanya. Nah, itu kan rugi kalau gitu, kalau kita beli dengan harga yang mahal. Wala khiyara lidzalika, dan nah ini yang bahayanya nih. Dan tidak ada hak opsi bagi yang demikian tadi litaksirihi bi amalihi, ya, karena lalainya dengan perbuatannya dilakukan biqadiyati wahmihi min ghairi bahtin, ya, dilihat dari segi tuntutan dugaan dia tanpa ada penelitian terlebih dahulu. Nah, tadi tuh saya kagak ngerti beli batu, orang tawarin, nih batu bagus nih, wow mencilak-mencilak tuh, ya kan. Ya, dari segi zahir ngelihatnya mau begitu, kayak biru laut gitu, batu biru laut kan begitu, ya kan. Akhirnya beli. Nah, namanya jual beli itu seharusnya dalam agama Islam ada hak opsi, bahkan sampai 3 hari itu kadang-kadang yang benar tuh. Dari hari sekarang itu boleh tukar kembali, boleh nggak jadi, boleh melanjutkan, namanya hak hiyar tuh, ya. Ada yang bilang sampai 3 hari. Kalau sampai 3 hari masih ditukar kembali, seharusnya masih boleh. Oh, kalau sekarang mah kagak, ya kan. Ente jalan keluar pasar juga masih di situ tuh, ya, masih di situ pasarnya, tapi mau ditukar lagi, udah turun itu, ya.
500.000 aja turun tuh harganya jadinya begitu ya. Padahal nggak boleh, mestinya ada hak opsi, hak khiyar namanya. Kalau orang salah, kalau orang apa segala macam sehingga bisa nukar lagi. Di apotek aja begitu kan, obat yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, coba kalau orang salah obat, emang harus diminum juga tuh obat begitu? Celeng, mati, habis ya kan. Nah udah biarin dah, ya kan, daripada beli lagi mahal katanya, minum yang ada, ya. Nah, aturan sakit lambung obatnya obat jantung ya kan, ya itu mah ngantar mati kalau begitu ya kan. Nah, padahal dalam ajaran agama Islam tuh hak opsi tuh harus ada begitu ya, hak memilih untuk menukar, melanjutkan, membatalkan. Nah itu harusnya ada. Nanti mestinya sih ada nih, mesti bab khiyar namanya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuthbitil khiyara liman yaghbunu. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan hak khiyar bagi orang yang ya bodoh lah, idiot begitu ya. Tapi bal arsyadahu ila istiratihi, tetapi membimbingnya kepada syarat-syaratnya. Apa ada dalika Ibnu Hajar, demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Jadi kalau ada orang istilahnya nih orang bodoh gitu belanja gitu ya, nah itu harus tahu ya ciri-cirinya, syarat-syaratnya apa segala macamnya harus jelas begitu. Jangan sampai akhirnya ya lalai kita. Pokoknya segala sesuatu yang kita kagak ngerti jangan beli sendiri gitu aja dah ya. Apa kek, kita bukan orang ahli mesin nih misalnya ya. Nah, giliran mau beli sesuatu yang terkait dengan mesin begitu ya. Ya, ajak orang yang bisa ngerti begitu. Coba bayangin nih, ya. Beli TV. TV-nya TV smart, ya. Jalan ke pasar sendirian. Beli yang gede lagi ya kan. Sampai rumah di kaki bisa pasang. Nonton apa itu kalau begitu ya kan? Nah, gitu ya. Bukan salahnya siapa-siapa, ya salahnya dia sendiri tuh ya. Kenapa dia tidak ngajak orang yang mungkin bisa jadi petunjuk dia gitu ya. Ini caranya begini ya kan. Yang begitu-begitu kalau bukan bidangnya susah juga jadinya gitu ya kan. Pokoknya kalau bukan hal-hal yang kita ngerti, sebaiknya kita ya ajak seseorang yang ngerti dalam bidang itu. Fa'ala man aradal bai'a wa syira'a, maka bagi orang yang menghendaki ya untuk melaksanakan jual beli, ayyata'allama dzalika, harus ya wajib mempelajari hal yang sedemikian tadi itu. Ay al-madhkuri minal quyudi wasyuruti wal arkani, yaitu hal-hal yang telah tersebut di atas tentang batasan-batasan, syarat-syarat dan rukun jual belinya tadi itu. Jadi kita walaupun mungkin barang yang sekecil-kecilnya barang begitu harus tahu ya benda tersebut, syarat-syaratnya, barang-barangnya dan sebagainya itu harus jelas begitu. Tuh syaratnya harus tahu. Sekarang kalau bagaimana kalau tidak tahu? Wa illam yata'allam dzalika, kalau dia enggak tahu diikuti atau dia dihukumi akalar riba, dianggap dia makan riba, sya'a am aba. Ya, dia mau atau enggak mau tetap dianggap sebagai orang yang makan riba tuh. Jadi orang belanja ya, dagang jual beli tapi tanpa mengetahui syarat dan rukun, itu dianggap orang makan riba tuh. Nah, ini kan persyaratan kalau begini berat banget kalau gitu ya. Kita mau jual beli kan hal-hal yang gampang-gampang aja, enteng-enteng aja. Ternyata dalam agama kalau hal yang sedemikian itu salah dan artinya kita tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka kita dianggap masuk dalam kategori makan riba jadinya. Kan saya beli, saya enggak tetap ya dianggap lu mau kagak ya kan. Kalau enggak tahu urusan yang demikian itu dianggap makan riba. Ya sekali lagi makanya kalau hal-hal yang remeh-remeh dah ya, yang harganya murah-murah, mudah-mudahan lah sedemikian itu ya, karena li umumil balwa namanya ya, keperluan yang sudah mendesak secara umum gitu, maka siapapun dianggap benar untuk melaksanakan jual beli
jika harga dan barangnya itu ya dianggap benar gitu. Tapi nanti kalau udah barangnya tingkatnya mahal, ya barangnya harus diteliti dengan mendetil, ya. Nah, maka siapa orang yang beli, ya bagaimana cara membelinya, berapa harganya dan sebagainya itu harus jelas begitu. Ini untung di ajaran fikih sekalipun nih kagak ada persyaratan wajib satu agama nih ya. Waduh, kalau seandainya yang jual harus orang beriman, yang menjual harus orang bertakwa, challenge gitu ya. Ya kan? Iya. Lah, yang jual cat, yang jual apa namanya itu material ya, siapa emangnya? Ya, Cina semua ya kan. Kita bisa bangun rumah kalau begitu ya. Nungguin orang bertakwa jualan gitu-gituan gitu ya kan, susah banget itu. Untung nih kita termasuk ya tidak disyaratkan seperti itu gitu. Artinya siapa saja selagi dua-duanya itu berakal misalnya ya, sadar ya, tahu barangnya, bisa dilihat barang, nah ya udah dianggap bisa lah kalau begitu. Ruya anna Umar radhiyallahu anhu kana yatufu suqa. Ya, diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu beliau berkeliling di pasar. Wa yadribu ba'da tujari bidirrati, ya. Dan memukul beberapa orang pedagang bidirrati, ya. Saya nggak tahu nih bidirrati kok kelenjar susu di sini artinya, ya. Mestinya sih dengan cemeti gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Wa yaqulu, dan dia berkata, la yabi'u fi suqina illa man yafqahu, ya. Dia berkata, tidak ada yang dibenarkan melaksanakan jual beli di pasar kami kecuali orang yang mengerti hukum jual beli, ya. Jadi ada beberapa orang yang diperiksa oleh Umar, ternyata ketika dia dagang kagak ngerti itu masalah jual beli. Nah, itu digebugin oleh Umar. Kagak ngerti dagang lo, kira-kira begitu, ya. Nah, maka Umar ngomong, di pasar kita ini tidak ada boleh orang yang jual beli kecuali dia ya ngerti. Nah, ngertinya di sini pakai bahasa yafqahu nih. Bahasa yang hampir mendekati kepada fikih jadinya. Artinya kalau begitu orang yang jual beli itu harus memahami secara ilmu fikih ya proses jual beli, syarat, rukun, ya ketentuan-ketentuannya itu harus sesuai dengan fikih, jadinya harus ngerti. Wa illa, kalau dagang tapi tidak mengerti akal riba, maka ia dikategorikan makan riba sya'a am aba, ya, dia mau ataupun dia nolak, ya. Artinya apa? Karena nggak ngerti jual belinya tadi itu, akibatnya dia diposisikan, distatuskan sama dengan makan riba. Dia menolak, nggak bisa, ya. Dia menerima, ya sama juga, makan riba juga, ya. Padahal riba termasuk hal yang diharamkan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa qala Rasulullah wa illa hakadzalika al-Ghazali, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus saduqu, ya, pedagang yang jujur, ya, pedagang yang benar. Artinya benar ini nih adalah termasuk benar di dalam proses dia berdagang, mengerti ya ilmu dagangnya tadi itu. Yakhshuru yaumal qiyamati, ya, mestinya sih ini dia bacanya yukhsharu nih, ya. Yukhsharu yaumal qiyamati, digiring, ya, dikumpulkan pada hari kiamat, ma'as-siddiqin, berserta siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Siddiqin itu ya, itu orang-orang sekelas sahabat Nabi itu namanya siddiqin. Artinya apa? Orang tidak mungkin berdagang dengan cara yang baik, cara yang benar kalau dia tidak ngerti ya cara berdagang yang baik dan yang benar tadi tanpa mengetahui syarat, rukun, aturan dan lain sebagainya. Baru kalau dia dagangnya benar, maka dia dikategorikan at-tajirus saduq, ya, pedagang yang benar. Kalau nggak memenuhi persyaratan dalam dagangnya, nah berarti dia tidak saduq namanya. Kalau tidak saduq,
ya tidak dikategorikan dan tidak dikumpulkan bersama para sahabat dan para syuhada gitu ya. Dan bisa jadi ya malah dapat dosa besar ya. Surah Wailul lil Mutaffifin ya, itu tuh kan turun dalam rangka mencegah adanya orang-orang yang curang dalam berdagang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalau dia belanja nuntut tuh supaya timbangannya full, bener. Tapi giliran dia dagang, takaran dia diotak-atik tuh begitu, ya. Jadi beli sama orang lain minta full, minta benar, tapi giliran dia dagang sama orang lain ngeluarin barang dari dirinya kepada orang lain itu diatur-atur, diotak-atik bagaimana caranya supaya ya entah jumlahnya kurang kali dan lain sebagainya. Tuh dulu di Tanah Abang tuh ya, kalau kita belanja tuh di situ tuh beli sekilo, timbang lagi sama tukang yang lain gitu, yang timbangannya bener, kagak di sekilonya itu ya, emang timbangannya udah ditambahin apa dah tahu pokoknya begitu, sehingga pas ditimbang itu kalau udah beratnya sekilo kayaknya sekilo gitu, tapi ternyata timbangannya itu memang sudah ada pemberatnya lagi gitu, sehingga kalau dibeli ya sekilo nggak sampai sekilo. Yang berani dulu tuh termasuk teman kita tuh Ustadz Arsyad tuh ya, almarhum. Bang, beli sekilo. Kalau kagak bener timbangannya entah gue timbang lagi nanti sebelah ya kan. Diancam begitu tukangnya tuh ya kan. Nah, ini kan yang demikian ini banyak terjadi. Yang hebat tuh pedagang-pedagang Arab ya. Banyak tuh dia. Kalau dia dagang telur misalnya. Dagang telur kalau di Indo misalnya telur itu sekilo isi 10. Sangat mungkin kan mereka di Mekah nih, di Madinah tuh ya, itu telur yang orang beli sekilo jumlahnya 10 pasti ditambahin 1. Itu begitu ya. Tambahin 1 paling enggak, nambahinnya itu begitu. Udah biasa tuh mereka seperti itu. Hebatnya mereka tuh dalam berdagang. Supaya apa? Biarin ya orang lebih, nggak apa-apa dia kurang. Daripada ya dia ngambil harga full tapi dia ngasih barang kurang tuh. Dalam hal yang ditakar nih, beras gitu misalnya. Takar tuh ya, anggap beli sekilo, udah sesuai dengan takarannya, dimunjungin lagi. Di luar takaran yang sekilo tadi itu, tambahin, udah takar sekilo, tambahin lagi ya. Supaya tidak salah pada dirinya. Itu udah biasa tuh ya di kalangan pedagang-pedagang Mekah Madinah tuh modelnya kayak begitu. Yang penting yang dagang orang Arab ya. Kalau yang dagang orang Ciamis, saya nggak tahu juga dah. Kalau sekarang kan begitu di sana ya kan. Pembantunya itu orang Ciamis semua, banyak itu ya kan. Oh Madura apalagi ya kan. Kita nggak tahu dah tuh kalau begitu ya. Saya awal-awal ke pasar itu tuh belagu dah pengen ngomong Arab ya kan. Yang dagang orang sini ternyata gitu ya kan. Kita ngerti kok Pak bahasa Indonesia katanya ya kan. Ya emang orang sini ya, jadi dia kerja sama tuanya di situ karena melihat bahwa yang sering belanja adalah orang Indonesia ya, jadi dia memelihara pembantu dari orang Indonesia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam minadz dzunubi ya, kata Rasulullah ada di antara dosa dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyati. Ya, ada dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali karena susahnya di dalam mencari kehidupan. Ya, kita ini punya dosa, ya, nggak bisa tuh diampuni dengan istighfar, gitu, nggak bisa diampuni dengan taubat, kira-kira begitu. Tapi bisa diampuni gara-gara kita bercapek-capek, berlelah-lelah di dalam mencari makan lah begitu, cari duit lah bahasanya begitu. Ya. Cuman Rasul kagak ngasih tahu dosa yang mana itu yang kalau diampuni melalui proses ya mencari duit yang benar begitu. Ya pokoknya dagang ke, ya ngajar ke dan lain sebagainya, ya banyak ada pekerjaan-pekerjaan
di mana kalau ngerjain tugas tersebut berat, susah, sungguh-sungguh dikerjain, nah ada dosa yang diampuni melalui proses pekerjaan tadi. Tapi dosa yang mana kita gak tahu. Yang penting Nabi udah ngasih tahu ada dosa, katanya kalau dia baca istighfar, enggak, Allah enggak terima. Ya, kalau dia taubat bahasanya mungkin enggak, ya kan? Tapi giliran dia nyari duit bahasanya itu dengan cara yang baik, cara yang halal, cara yang benar, bersusah payah, berkeringat, ya bahkan mungkin perlu begadang kali. Nah di situ tuh dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dosanya yang mana? Nah itu yang kagak dikasih tahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man talaba dunya halalan ta'afufan 'anil mas'alati wa sa'yan 'an iyalihi wa ta'atufan 'ala jarihi laqiyallahu wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Siapa saja man talaba dunya, siapa saja yang mencari dunia. Bahasa kita nyari duit dah, ya. Kalau dunia mau kegedean banget. Ya kan, memang dagangan kita, kerjaan kita sampai gedenya, ya kan itu. Tapi itu lambangnya begitu. Siapa saja yang cari duit tapi halalan, dicari yang halal. Ta'afufan, untuk menjaga diri, ya, menjaga diri anil mas'alati, dari minta-minta. Wasa'yan ala iyalihi, dan sebagai upaya untuk menanggung keluarganya. Wa ta'atufan ala jarihi, dan nanti kalau dia punya hasil, dia akan memberikan rasa kasih sayang kepada tetangganya, ngasih dah gitu sama tetangga. Orang-orang dulu kan begitu modelnya itu ya, masaknya ikan peda kan baunya ngayap tuh kemana-mana, ya kan. Nah, masak ikan peda yang banyak gitu, ya kan. Kalau ada kuahnya yang dibanyakin. Ada hadis tuh ya, saya lupa siapa namanya. Ya Ibnu Abbas, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa tu'ahid jiranaka. Ya, wahai Ibnu Abbas, kalau kamu masak banyakin kuahnya, bagi-bagiin tetangga gitu, ya. Bukan kuahnya doang banyak, ya kan. Kalau kuahnya doang, orang makan kuahnya doang maka gak enak, ya kan. Isinya lambang dari banyaknya kuah, ya, banyaknya juga isin juga gitu ya. Kalau kuahnya doang banyak, nggak ada bumbunya, nggak ada isinya, ya makan apa kalau begitu. Nah setelah itu bagi-bagi sama tetangga. Nah itu masanya katakan wa ta'atufan ala jarihi. Nah kalau udah begitu ya, cari duit, cari yang halal. Tujuannya untuk jaga diri dari minta-minta, terus berupaya untuk menanggung keluarganya. Kalau dapat mungkin bagi-bagi kepada tetangga. Nah, laqiyallahu, maka nanti ketika dia bertemu kepada Allah, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, mukanya terang seperti bulan pada malam bulan purnama. Ya. Ini jaminan Allah, ya, bagi orang yang bekerja, yang dagang, ya. Yang apa aja pokoknya dalam rangka mencari yang halal, yang baik untuk menanggung keluarga dan sebagainya. Nah, Allah balas tuh ya sampai di akhirat kelak nanti. Wow, luar biasa ya, bahwa mukanya bercahaya bagaikan terangnya bulan purnama, kira-kira seperti itu. Nanti ketahuan tuh jadinya, oh itu dia orang ya, yang dagang, yang kerja, yang apalah segala macam, ya, berjibaku, kalau bahasa kita banting tulang ya, untuk belain keluarga dan lain sebagainya, jaga diri dari minta-minta. Nah ya, itu nanti kelihatan tuh mukanya berbeda daripada yang lainnya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah SAW, alaikum bitijarati, hendaknya kamu bisa berdagang, fa inna fiha tis'ata asyari rizqi, karena sesungguhnya di dalam berdagang itu ada 9/10 rizki. Tuh ya, yang bagi saya bisa dagang nih, kalau saya kagak bisa dagang tuh ya, kagak laku-laku saya dagang. Gitu ya. Zakara dzalika Al-Ghazali fil Ihya, demikian dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Al-Ihya. Kalau orang dagang
Andainya nih Allah menurunkan rizki, kalau dihitung tuh jumlahnya 10 gitu misalnya, maka 9 rizki itu ada pada orang yang berdagang. Ya. Nah, maka kalau ada orang kaya dari dagang, itu orang bilang wajar gitu, ya. Yang kagak wajar kan kagak dagang, kagak ngapa-ngapain kaya. Nah, ya kan? Orang curiga kalau gitu ya kan? Itu seperti itu. Kalau orang udah ya kerjanya berangkat dari pagi, pulang malam, dan ternyata dagang begitu, itu memang di dalam dagang itu ya ada 9 ya dari 10 rizki itu ada di dalam dagang. Artinya berarti 1 ya 1/10 itu direbutkan oleh berbagai macam profesi lainnya di dalam proses mencari rizki kalau begitu ya. Nah, kalau bisa ya itu dah tuh dagang yang enak dah. Dagang apa kek, yang penting kita bisa melihat ya pasar lagi butuh apa nih orang gitu ya. Dan juga dagangnya harus konsisten ya, jangan berubah-berubah gitu, besok dagang beras, besok dagang telur ya kan. Besok dagang sembako, lagi giliran orang nyari telur ya lagi nggak dagang telur, lagi dagang beras gitu kan. Orang kagak beli akhirnya gitu ya. Kita harus itu. Wa madaka al hasyru ma'asiddiqin ya, dan yang demikian itu tidaklah terjadi di mana dikumpulkan bersama para as-siddiqin wa syuhada dan juga orang-orang yang mati syahid, illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihil ammarati bil ma'siyati, kecuali apa yang ia temukan pada dirinya dalam upaya berjuang melawan hawa nafsunya yang buruk ya, melawan maksiat. Artinya apa? Di dalam dagang sangat memungkinkan ada maksiatnya. Apa? Yaitu tadi itu, ngurangin timbangan, ngurangin ukuran. Kalau seolah-olah dengan cara sedemikian itu kayaknya ya, dengan cara kita ngurangin timbangan seolah-olah kayaknya untung gitu ya, padahal rugi gitu ya, padahal rugi gitu. Ada sahabat Nabi kan yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari namanya ya. Itu dia, sahabat itu adalah salah satu daripada sahabat Nabi yang dulunya memang kerjaannya itu adalah dagang biji-bijian gitu ya. Dagang apa namanya? Makanan pokok yang bentuknya biji-bijian, beras, gandum. Nah, itu namanya Abu Dzar gitu. Tapi dia terkenalnya tadi itu, kalau dia naker udah full nih 1 liter ditambahin. Takut ya, dia nggak mau kalau dia yang mengambil hak orang lain. Makanya terkenallah dia dengan sebutan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Orang kampung baru namain anaknya Abu Dzar Al-Ghifari. Dagang bukan, apa bukan, ya kan gitu. Namain anaknya Abu Dzar gitu misalnya. Ya nggak apa-apa sih. Cuman Abu Dzar itu artinya itu bapaknya biji-bijian gitu jadinya, maknanya gitu ya. Bapaknya biji-bijian. Kenapa? Emang dia dagangnya benda-benda yang itu apa namanya, kayak gandum ya, kacang hijau, kacang kedelai, itu yang dijual tuh yang begitu-begitu. Nah, ini kalau orang namanya di kampung baru, di kampung kecil ada namanya Abu Dzar kan jadi kaki pas banget kalau begitu ya. Gitu. Ya, penting kalau gitu punya nama ya yang pas gitu. Ya, banyak nama orang dengan nama Al-Ghazali gitu kan. Ya, mohon maaf nih, Ghazali itu sendiri artinya tukang tenun ya, tukang tenun. Kenapa? Karena Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad itu keluarganya emang tukang tenun. Maka dikenal ya, Muhammad mana? Kira-kira begitu tuh. No, Muhammad tukang tenun gitu. Ya. Bahasa Arabnya Muhammad Al-Ghazali. Kampungnya Tus. Ya, maka Muhammad Al-Ghazali At-Tusi begitu jadinya. Namanya juga nama Bukhari ya kan. Bukhari artinya corong. Corong asap tuh. Corong asap tuh Bukhari itu namanya gitu ya kan. Kenapa? Karena Imam Bukhari punya nama dia, tapi lahirnya di Bukhara. Di Bukhara itu daerah yang amat dingin.
Di sana orang minum vodka nggak mabok tuh, ya, karena minumnya memang untuk menghangatin badannya tuh, ya. Nah, setiap rumah itu selalu tuh, ya, ada tempat pengapian tuh yang dibakar, yang langsung nanti corongnya tuh ke atas. Ya, jadi emang ada kayu khusus gitu yang kagak berasap gitu di ini. Jadi ruangannya anget, asapnya tapi langsung keluar. Nah, tuh setiap rumah ada corong-corong asapnya. Nah, itu corong asap namanya bukhor. Dinisbatkan jadi bukhori gitu. Nah, orang kamu kita namanya anaknya bukhori. Artinya apa? Corong asap kalau begitu. Kan kurang cakep kalau begitu, ya kan? Dilihat dari segi namanya. Kalau Imam Bukhari bukan karena dia namanya corong asap, karena memang daerah tersebut terkenal dengan bukhor, yaitu apa? Corong asap tadi itu. Jadi daerah, maka dia menisbatkan ke daerahnya begitu. Ya, mungkin harapannya kali begitu ya. Harapannya supaya seperti Imam Bukhari. Mestinya kalau bisa namainnya yang sama dengan nama Imam Bukhari-nya gitu, bukan nama nisbatnya begitu, ya. Wahawahu, dan juga hawa nafsunya, ya. Wahwa mayalanu nafsi ila ma tastalidu bihi, yaitu kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang dianggapnya enak. Minasyahawati, ya, daripada syahwat, min ghairi da'iyati syar'i, tanpa ada, ya, dukungan syariat. Wa qahriha, dan ia juga memaksa hawa nafsunya ala ijza'il uqudi, ya, untuk menjalankan, ya, ketentuan-ketentuan ala ma amarallahu, sesuai dengan yang Allah perintahkan. Wa illa, kalau tidak, yakun kadzalika, apabila tidak sedemikian tadi, fala yakhfa, maka tidak samar, ma tawa'adallahu, apa yang Allah ancam, ya, man ta'adda, kepada orang yang melampaui al-hududa, batas-batas, ai mujawazataha, yaitu melampaui batasnya. Artinya orang tuh kenapa kok dikasih, ya, pahala yang besar? Pedagang tuh bersama para siddiqin, kelas-kelas sahabat, asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Mati syahid kan kalau kagak perang ngelawan orang kafir nggak bakalan mati syahid gitu kan. Walaupun ada mati syahid yang lain, tapi perilakunya harus sama dengan perilaku jenazah biasa, cuman dia punya pahala syahid. Tapi kalau yang syuhada yang sebenarnya harus mati di medan perang, ya. Nah, orang yang jujur dalam berdagang, di saat dia dagang itu benar, ya, dia jaga hawa nafsunya, dia jaga keinginan yang buruk untuk mengambil keuntungan semata tapi merugikan orang lain, itu nggak bakalan terjadi kalau yang demikian tadi. Nah, menjaga dirinya jangan sampai melakukan maksiat dalam perdagangan, itu yang Allah nilai, sehingga dia layak ditempatin bersama-sama siddiqin dan juga syuhada dari situ. Dan itu adanya pada pedagang dari situ, ya. Ya, maka kalau memang kita, ya, punya bakat gitu untuk dagang, nah itu kerjakan itu kalau begitu, karena itu termasuk 9 dari 10 rizki itu adanya di dalam berdagang. Nah, kemungkinan harus jaga begitu, ya. Dimana sekarang tuh orang dagang banyak yang tidak jujur lagi, nah kita harus jaga, ya, kualitas barang kita, jumlah yang kita jual, ukurannya, timbangannya, dan lain sebagainya, sehingga orang nggak pernah merasa rugi kalau bertransaksi dengan diri kita. Kan itu yang menjadikan akhirnya orang suka berlangganan dengan kita, kan begitu jadinya. Kenapa? Karena setiap kali kita menjual, kita jual dengan produk yang benar, ukuran, timbangan, dan takaran yang benar juga gitu. Ya, apalagi kalau kita mungkin menjualnya tetap harganya seperti itu, tapi mungkin kita bisa melebihi daripada yang lain untuk memberikannya. Zaman sekarang bahasa kata nih, mungkin dari segi harga, ya. Ibu-ibu tuh misalnya dengar, no di sono no ada orang jual gula, ya, 9.500, di situ 10.000, tuh 500 dikejar gitu, dikejar, ya. Dia akan cari yang mana, ya, yang 9.500 gitu kan, tinggal gope doang lagi kan, ya, tinggal gope. Tapi tetap orang akan melihat
bahwa 9.500 itu bukanlah 10.000 gitu jadinya ya. Nah, ini bisa nggak kita dagang tuh yang seperti itu? Nah, nanti penempatan kita di hari kiamat, kalau kita bisa dagang dengan sebaik-baiknya, Allah Allah statuskan, bahasanya Allah tempatkan kita bersama para siddiqin dan juga para syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa salatul hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhir. Waftah qulubana wa qulubahum tal-'arifin wa hdina wa yam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.